Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Muhammad Sifatus Saja, NIM 250301020511. Ingin mempresentasikan hasil jawaban untuk tugas audit forensik digital dan audit investigasi. Langsung saja, profil singkat PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya adalah salah satu perusahaan asuransi milik negara yang sudah sangat lama berdiri. Bahkan sejak era kolonial, sebagai BUMN, Jiwasraya punya peran penting dalam industri asuransi jiwa di Indonesia. Namun, sejak sekitar tahun 2006, perusahaan mulai mengalami tekanan keuangan. Masalah ini memuncak pada tahun 2018 ketika Jiwasraya gagal membayar klaim polis jatuh tempo sebesar 12,4 triliun kepada sekitar 17.000 nasabah. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan adanya dugaan fraud dan penyimpangan investasi yang menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari 16 triliun menurut BPK. Kasus ini menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia. Next, indikasi awal terjadinya fraud dan peran audit investigasi. Tanda bahaya atau red flag. Pertama, Jiwasraya menawarkan imbal hasil 13,14% per tahun. Angka ini tergolong tinggi dan tidak wajar untuk produk asuransi yang seharusnya konservatif. Kedua, ada ketidaksesuaian antara janji return tinggi dan jenis investasi yang dilakukan. Dana ditempatkan pada saham-saham yang resikonya tinggi. Ketiga, arus kas perusahaan tidak sehat. Perusahaan diduga menggunakan premi nasabah baru untuk membayar klaim nasabah lama. Peran audit investigasi, menganalisis pergerakan arus kas, membandingkan return investasi dengan benchmark pasar, melakukan penelusuran transaksi investasi, lalu menguji apakah laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenar. Next, praktik window dressing dan dampaknya. Pengertian window dressing sendiri adalah praktik mempercantik laporan keuangan agar terlihat sehat. Dalam kasus Jiwasraya, indikasinya antara lain menaikkan nilai aset investasi agar tampak untung, tidak segera mengakui kerugian saham yang turun, menyajikan laporan yang terlihat stabil padahal kondisi likuiditas bermasalah. Dampaknya adalah sangat serius. Stakeholder seperti nasabah, pemerintah, dan regulator menjadi salah mengambil keputusan karena informasinya tidak tercermin sesuai kondisi yang sebenarnya. Next, dampak fraud terhadap stakeholder. Kasus ini tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga banyak pihak. Nasabah kehilangan dana kepercayaan, pemerintah harus turun tangan melakukan penyelamatan, reputasi industri asuransi nasional ikut tercoreng, lalu kepercayaan publik terhadap pengawasan OJK juga ikut dipertanyakan. Jadi dampaknya bukan hanya finansial, tetapi juga sistematik. Sorry. Skema Ponzi dalam peran auditor dalam mengidentifikasinya. Ciri-cirinya, skema Ponzi terjadi ketika dana nasabah baru digunakan untuk membayar kewajiban nasabah lama. Ciri-cirinya, janji imbal hasil tinggi dan konsisten. Ketergantungan pada arus kas baru, tidak ada underlying investment yang sehat. Lalu identifikasi pola, auditor, investigasi, bisa mengidentifikasi pola ini dengan menelusuri sumber pembayaran klaim, menguji keberlanjutan model bisnis, melakukan forensik audit atas aliran dana. Lanjut, kolusi manajemen dan strategi audit investigasi. Dalam kasus Jiwasraya, terdapat dugaan kerja sama antara manajemen dan pihak eksternal dalam pengelolaan investasi. Kolusi seperti ini membuat proses audit jadi lebih sulit karena dokumen bisa dimanipulasi. Strategi audit yang bisa digunakan yaitu digital forensik untuk melacak jejak transaksi, konfirmasi independen ke pihak ketiga, lalu terakhir analisis hubungan afiliasi antar pihak. Peran teknologi forensik. Teknologi forensik membantu auditor dalam melacak email dan komunikasi internal, mengidentifikasi transaksi mencurigakan, menganalisis pola pergerakan dana dalam jumlah besar. Dengan teknologi, auditor bisa menemukan pola fraud yang tidak terlihat secara manual. Respon auditor saat menemukan ketidaksesuaian. Jika auditor menemukan laporan tidak sesuai standar akuntansi, maka auditor wajib menyampaikan temuan secara objektif, memberikan opini wajar dengan pengecualian atau bahkan tidak wajar, melaporkan indikasi fraud kepada pihak berwenang. Auditor tidak boleh kompromi karena menyangkut kepentingan publik. Lalu, langkah auditor menghitung kerugian negara. Untuk menghitung kerugian negara, identifikasi selisih antara nilai investasi wajar dan nilai tercatat, menghitung potensi kerugian akibat salah kelola, menguji bukti transaksi yang tidak sah. Tujuannya agar nilai kerugian dapat dipastikan secara akurat dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan.
Transparansi and good governance. Kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa transparansi sangat penting. Jika sistem pengawasan, manajemen risiko, dan tata kelola berjalan baik, potensi fraud bisa ditekan. Good corporate governance bukan sekedar formalitas, tapi sistem perlindungan. Peran OJK dan kolaborasi dengan auditor. OJK berperan dalam pengawasan industri asuransi, namun pengawasan regulator harus didukung oleh audit internal yang kuat, audit eksternal independen, pelaporan yang jujur dari manajemen. Lalu kolaborasi antara auditor, investigasi, dan regulator sangat penting untuk mencegah dan mengungkap fraud sejak dini. Terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.